Ya, salam teman-teman, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati di dalam segala hal, baik itu jasmani, rohani, dan materi. Amin. Ya, setelah sekian lama saya tidak membuat video teman-teman, saat ini saya mau berbagi sedikit. Begitu. Kenapa saya tidak membuat video? Itu karena saya sedang berusaha untuk melatih kekuatan tangan, kekuatan kaki, dan kekuatan fisik saya, serta saya juga tidak lupa memperkuat kerohanian saya, begitu kan? Karena saya tidak tahu sesuatu itu berkata di dalam diri saya, ya persiapkanlah segalanya, begitu kan? Kemampuan fisikmu dan kemampuan rohanimu. Ya saya ikut saja, begitulah ya teman-teman. Dan saya juga tidak berusaha untuk membuat diri saya itu terkenal, membuat diri saya besar, karena yang perlu dibesarkan itu adalah Tuhan. Saya bukan siapa-siapa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa memperpanjang atau kita mempersingkat waktu, saya mau berbagi atau sharing sedikit. Teman-teman, kemarin itu ada dua orang mendatangi saya. Seorang ibu yang berusia 52 tahun dan seorang anak gadis yang berusia 23 tahun. Mereka itu mengaku dari saksi Jehovah. Katanya mau menginjili saya. Dalam hati saya ada sedikit sombong sih ya kan. Mereka nggak tahu ya, mereka ini berhadapan dengan seorang sama siapa begitu kan. Ini tapi hanya just kidding teman-teman. Karena buktinya mereka katanya mau menginjili saya. Terakhir mereka yang saya injili. Karena dalam diri saya ini ada panggilan untuk memberitakan Injil teman-teman. Walaupun saya pernah bekerja di laut, bekerja sebagai petani, pernah juga sebagai buruh atau apapun itu, tapi karunia yang saya miliki adalah pemberita Injil dan membangun jemaat. Karena saya juga ada YouTube seperti ini, ada juga TikTok, ada juga beberapa grup WA, Telegram, dan Telegram orang pun saya ikuti juga, serta saya juga mempunyai komunitas kecil yang saya bangun kecil-kecil deh, begitu saja, sebagai menggenapi panggilan saya. Teman-teman juga harus begitu ya. Selesaikan panggilan Anda sebelum Tuhan datang. Jangan sampai nanti Tuhan berkata, campakkan hamba yang tidak berguna ini. Oke teman-teman, setelah saya panjang lebar cerita kepada ibu ini, saya bertanya kepada mereka, ibu bekerja di mana? Sama adik ini bekerja di mana? Ternyata mereka itu adalah tenaga medis. Mereka bekerja di sebuah rumah sakit. Lalu saya tanya, ibu, karena ibu seorang bekerja di tenaga medis, ibu tahu nggak lambang ini? Saya tanya, apa itu lambang farmasi? Mereka nggak tahu teman-teman. Begitu. Dan terakhir, karena mereka mungkin kesal dengan saya, karena saya dengar setelah mereka pulang itu, mereka berkata kepada seseorang, teman satu sama lain, ya sabar-sabar sajalah katanya, menghadapi saya maksudnya, sabar-sabar. Nah, kejadian ini saya ceritakan di WA, di grup WA saya. Nah, saya tanya, masa sih tenaga medis tidak tahu apa arti atau lambang dari simbol farmasi itu? Apa artinya? Nah, seseorang berkata dan bertanya kepada saya di grup itu. Saya bingung lah katanya. Kenapa Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan menatap ular itu? Bukankah itu bisa jadi berhala? Katanya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah Tuhan membuat kesalahan dengan menyuruh Musa membuat ular tembaga yang bernama Nihustan itu, dan setiap orang yang memandang kepada ular itu akan sembuh? Atau gimana? Tolong diberi komentarnya di bawah ya. Saya tunggu teman-teman. Oke. Kalau menurut pendapat saya teman-teman, Tuhan itu tidak membuat kesalahan. Ingat ya, di dalam Alkitab itu penuh dengan simbol, dan tugas kita itu mengartikan simbolnya. Kalau belum mengerti, minta hikmat dari Tuhan. Di dunia ini saja teman-teman, kalau kita pergi ke mall, atau pergi ke pabrik, atau pergi kemanapun, ke tempat umum, itu akan dipasangi simbol. Ada simbolnya. Terkadang kita mengabaikannya, begitu kan, sehingga banyak terjadi kecelakaan.
Coba perhatikan simbol-simbol teman-teman. Bahkan dalam suatu suara, simbol itu bisa diartikan dalam bentuk suara. Seperti ada artinya kalau ambulan lewat, kalau begini suaranya artinya ini, kalau begini artinya ini. Begitu juga dengan mobil pemadam teman-teman, kalau begini arti suaranya artinya ini. Nah, sebagai contoh saya akan kasih video arti ambulan teman-teman ya. Kalau apa arti sirene dari ambulan? Nah, ini dia teman-teman. Ini coba. Yang pertama nih. Iya. Ini emergency. Emergency. Nih para noise dengerin. Ini emergency nih kalau denger bunyi. Ini kalau ambulan. dengerin mobil minggir ya, Harus harusnya ya. minggir. Harus minggir Harus semuanya sih minggir. sebenarnya ya, harus minggir. Yang kedua Yang jemput. kedua, Ini jemput. Jemput. jemput, Oke. Pasien. jemput. Yang ketiga. Jenazah. Ini jenazah. Oh, ini jenazah nih. Gue baru tahu deh. Gue baru tahu gue juga. Yang satu lagi apa? Yang keempat. Ini pasien nggak emergency. Kayak pulang dari rumah sakit ke rumah. Oh. Nah, itu tuh turut gitu. Kalau ini biasanya untuk nembak-nembak aja sih biar yang depan tuh Pada pada minggir. minggir, Minggir. Iya. Oh. Awas gitu ya. Iya. Oke. Oke, itu dia arti ambulan teman-teman. Kalau teman-teman nanti mendengar suara ambulan di jalanan, teman-teman sudah bisa mengartikannya. Nah, kembali lagi teman-teman ya. Kalau Tuhan menyuruh Musa membuat ular di padang gurun, ular tembaga yang bernama Nehustan itu teman-teman, itu terdiri dari Nun, Het, Sin, dan Taf. Berbeda dengan ular yang ada di Taman Eden, Nahas, Nun, Het, dan Sin saja. Nah, kalau kita mengikuti kata Nahas dan membuang salib, karena Taf itu adalah salib teman-teman, maka yang ada pada kita kematian. Tapi kalau sesuatu ditambahkan salib, yang ada itu adalah kehidupan. Nah, supaya lebih jelas saya akan tuliskan dia teman-temannya dalam tulisan saya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, begini dia teman-teman. Saya terpaksa pakai kertas obat nyamuk. Buku saya udah habis soalnya. Nahas itu terdiri dari Nun, Het, dan Sin. Nah, ini dia teman-temannya. Nun, Het, dan Sin dibaca Nahas. Nah, Nahas ini adalah ular yang ada di Taman Eden yang menggoda Hawa. Ketika kita mendengar kata-katanya dan mengikuti apa yang dia bilang, yang ada adalah kematian, terusir dari Taman Eden, terhukum. Nah, ular yang ada di padang gurun yang dibuat Tuhan itu, yang dibuat Musa, ular tembaga itu ditambah dengan Taf. Maaf kalau jelek ya teman-teman ya, karena saya bukan orang Ibrani. Taf. Nah, kalau ditambah Taf atau salib, ini Nehustan. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini teman-teman, kalau salibnya dibuang, itu jadi setan. Tapi ketika kita menambahkan salib atau Taf ini, maka yang ada itu adalah kehidupan, kesembuhan, berkat. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, kenapa Tuhan menyuruh Musa membuat ular di padang gurun? Itu kan sama saja dengan penyembahan berhala. Tidak, itu simbol. Dan Nehustan sendiri pun sudah dihancurkan di zaman Raja Hizkia. Biar baca nanti di 2 Tawarik itu teman-teman. Saya lupa ayatnya berapa. Nah, untuk menanggapi pertanyaan teman-teman yang semalam, ini dia teman-temannya. Nun, Het, dan Sin. Ini Nahas. Tapi kalau kita tambah salib, Taf, huruf terakhir dalam huruf Ibrani, jadi Nehustan, yang ada kehidupan. Dibuang salibnya, yang ada kematian. Tergantung pilihan Anda sekarang. Oke, saya harap bisa dimengerti. Ya, oke. Itu dia tadi teman-teman. Dan dalam filosofi orang Ibrani teman-teman ya kan, saya sangat suka belajar gitu, karena kita bisa memahami banyak arti-arti dalam Alkitab. Ingat teman-teman ya,
Alkitab itu dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dan Tuhan Yesus sendiri itu orang Ibrani, dan orang Kristen pertama pun itu adalah orang Ibrani, dan penyebar agama Kristen yang pertama pun itu adalah orang Ibrani. Makanya perlu dipelajari sedikit bahasa dan kultur mereka atau budaya mereka, begitu kan. Nah, salah satu contoh lainnya akan saya berikan teman-teman supaya kita bisa mengerti dan tertarik sedikit ya kan, adalah kata mencipta. Mencipta itu adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau yang sudah ada menjadi ada, itu namanya kreasi. Contohnya, seseorang menciptakan kapal. Kapal itu terbuat dari baja. Baja siapa yang menciptakan? Nah, kalau kata bara, itu yang menciptakan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Begitu. Contohnya, dulu tidak ada terang, tapi terang itu jadi. Nah, kata bara ini terdiri dari bet, res, dan alef. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan tuliskan lagi untuk teman-teman. Ini dia. Oke, bara teman-teman begini dia. Bet, kok goyang ini ya. Res dan alef. Sorry, ini alefnya agak jelek, susah. Ini adalah bara, bet, res, dan alef, yaitu mencipta. Mencipta itu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jika yang sudah ada menjadi ada, itu namanya kreasi. Nah, kalau kita mau menciptakan sesuatu di dalam rumah tangga kita, itu kita pedomannya di sini teman-teman, atau dimanapun itu. Bed, ini adalah rumah. Res, ini kepala. Dan alef, ini gambar atau lambang dari Tuhan Elohim. Jadi kalau Anda mau menciptakan sesuatu di rumah Anda, rumah tangga, di usaha, atau dimanapun itu, hadirkanlah ini Elohim, Tuhan. Jadikan dia kepala di dalam rumah Anda. Elohim atau Tuhan adalah kepala dalam rumah kita. Maka akan tercipta apa yang Anda inginkan, kedamaian, sukacita, shalom. Tapi kalau ini dibuang, ini bukan lagi bara teman-teman. Oke ya, itu dia filosofi. Saya juga bukan mengajari, tapi saya hanya berbagi. Semoga apa yang bisa saya berbagikan ini, yang saya bagikan bisa jadi berkat untuk kita semua. Oke teman-teman ya. Oke, untuk memperlengkapinya teman-teman, saya akan berikan satu lagi penjelasan yang saya dapat dari seseorang. Saya tidak pintar, saya bukan pengajar, tapi saya hanya berbagi teman-temannya. Ini dia. Oke, ini yang terakhir untuk berbagi filosofi teman-temannya untuk video kali ini. Ini sengaja saya tulis dulu karena tadi agak goyang, tidak ada pula yang mengamerakan, agak susah. Nah, ini dalam rumah tangga teman-teman hubungannya. Kata suami dalam bahasa Ibraninya itu terdiri dari alef, yod, dan sin, atau dibaca is. Di sini ada unsur nama Tuhan teman-teman, yaitu yod. Nah, kayak mana kalau yod itu dibuang? Alef sama sinnya saja tinggal, yang ada adalah api atau dibaca es. Nah, begitu juga dengan istri. Istri kalau dibuang he-nya jadi es, api. Kalau istri kan isah, tapi kalau dibuang he-nya jadi es atau api. Nah, dalam rumah tangga atau dalam hubungan suami istri, kalau tidak melibatkan Tuhan, yang ada adalah neraka rumah tangga teman-teman. Saya sudah mengalaminya. Bukan sombong begitu ya kan, karena memang saya sudah mengalaminya. Nah, kalau teman-teman dalam hubungan suami istri itu menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga, laki-laki itu kalau dihadirkan Tuhan jadi suami yang baik. Istri juga begitu, kalau dihadirkannya jadi istri yang baik. Kalau dihilangkan Tuhannya, yang adalah api, yaitu neraka dalam rumah tangga teman-teman.
Maaf ya kalau penjelasan saya kurang agak sedikit bagus, dan tulisan Ibrani saya juga gak terlalu bagus begitu, memang tidak bagus. Tapi saya berusaha untuk menjabarkannya, dan apa yang saya jabarkan ini teman-teman bisa jadi berkat untuk kita semua, untuk teman-teman semua. Nah, sebagai pertanyaan terakhir tadi teman-teman, jika ular yang ada di Taman Eden itu nahas, ininya dibuang, tafnya dibuang, dan ular yang ada di padang gurun yang dibuat Musa itu nehustan, ada salibnya. Sekarang ular yang ada di lambang farmasi itu siapa? Boleh komen dan jawab di bawah teman-teman. Saya tunggu jawabannya. Sekian dan terima kasih. Salam. Oke, itu dia sedikit penjelasan dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan melalui video ini pula saya bilang, dapat memberkati teman-teman semuanya. Dan satu hal yang mau saya ingatkan teman-teman, masa-masa di depan itu berbahaya. Persiapkan diri kita, fisik kita, rohani kita, dan cepat selesaikan tugas yang Tuhan sudah suruh kita kerjakan. Salam, Tuhan memberkati, dan salam Maranatha.